Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya Ferry Setioko .official @konsep jualan. Kali ini saya ingin mereview jalur mudik ya teman-teman di antara Jakarta Bogor ya teman-teman. Nah, kali ini saya ingin mereview apa aja sih yang ada di pinggir jalan ini ya teman-teman ya, konsep jualannya. Ya, coba bisa nanti kita lihat nih agak depan ini sudah kita melihat nih apa sih yang dijual di pinggir jalan ini, di akses jalur mudik ini ya teman-teman ya. Yuk kita lihat yuk apa aja sih yang dijual. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, ini booth camp jualan minuman ya teman-teman ya. Jadinya emang di akses jalur mudik ini yang terpenting itu kita bisa menjualkan apa yang menjadi kebutuhan para pemudik ya teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat, nah di sini banyak sekali pedagang atau ya booth-booth yang menjualkan minuman ya teman-teman ya. Nah, minuman ini bukan berarti hanya untuk kebutuhan di saat mudik ya teman-teman ya, tapi juga bisa menjadikan bingkisan untuk di saat nanti kita pulang ke kampung halaman ya teman-teman ya, terutama untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang di kampung halaman ya teman-teman ya. Jadinya jualan air minum, air mineral ataupun minuman penyegar ya teman-teman ya, yang di botol atau di PET ya teman-teman ya, yang kemasannya ukurannya kalau kurang lebihnya itu 1,5 liter ya teman-teman ya. Nah, bisa lihat di seberang sana juga ada yang menjual juga ya teman-teman ya, air minuman penyegar itu ya teman-teman ya. Coba kita melihat ya teman-teman ya. Sepertinya arus jalur mudik ini masih lenggang ya teman-teman ya. Belum banyak kepadatan pemudik ya teman-teman. Tapi itu dia tadi ya teman-teman ya, bagi yang ingin berjualan di jalur arus mudik ini, alangkah baiknya itu di kategori minuman ya teman-teman ya, seperti air mineral, minuman penyegar ya teman, berupa apapun yang bersifatnya menyegarkan dari dahaga, yaitu mungkin yang banyak orang pilih ya, atau konsumen pilih ya teman-teman ya, ketimbang dari sejenis makanan ya teman-teman ya. Mungkin makanan juga bisa. Nah, di saat inilah momentum yang terbaik untuk berjualan minuman ya teman-teman ya, apalagi minuman penyegar ya teman-teman. Di momentum atau di waktu H-7 ya teman-teman ya, ini seminggu sebelum lebaran ya teman-teman ya. Kita udah bisa menyiapkan diri untuk berjualan yang kategori minuman ya teman-teman, biar cepat lakunya ya teman-teman ya. Di waktu H-7 inilah waktu yang terbaik untuk menyiapkan dan mendisplay produk-produk kita ya teman-teman ya, untuk berjualan di pinggir jalan. Karena apa, kalau udah di H-3 atau -2 itu puncak-puncaknya kepadatan arus mudik ya teman-teman ya. Jadinya kita biar nggak keteteran dalam berjualan nanti ya teman-teman ya. Nah, di waktu inilah yang sangat-sangat momentum terbaik ya teman-teman ya, untuk memulai usaha ataupun jualan di pinggir jalan ini ya teman-teman ya. Teman-teman, jadi di saat memulai untuk kita menjalankan suatu bidang usaha ya teman-teman ya, tidak hanya melihat daripada data ya, maksudnya data hanya keuangan saja ya teman-teman, tapi situasi, kondisi, dan momentum ya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat ini teman-teman. Nah, ini ada booth lagi ya teman-teman ya. Nah, jadinya begitu ya teman-teman, jadinya kita harus cermat ya teman-teman ya, dalam melakukan suatu atau menjalankan suatu bidang usaha ya teman-teman ya.
misalnya kalau warung sembako, kita bisa melihat dari data itu traffic area, situasi area, terus kepadatan penduduk, segala macam ya teman-teman ya. Begitu juga seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti juga berdagang di pinggir jalan seperti ini ya teman-teman ya, atau membuka lapak booth ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya teman-teman, penempatan daripada lapak booth itu kita harus cermat juga ya teman-teman, tidak asal meletakkan atau menempatkan satu produk di tempat yang kurang baik ya teman-teman ya. Nah, coba tadi kita lihat ya teman-teman ya, penempatan produk atau penempatan booth itu biasanya di dekat gang-gang jalan atau gang masuk jalan ya teman-teman ya. Jadinya nggak di tempat sepi ya teman-teman ya. Dan juga yang kira-kira banyak kumpulnya orang-orang ataupun traffic areanya konsumen ya teman-teman ya. Nah, contohnya bisa kita lihat ini teman-teman ya. Penempatan boothnya di sini, kenapa di sini? Karena di sini ada warung-warung, ada tambal ban, ada segala macam ya teman-teman ya. Jadinya banyak orang-orang ataupun konsumen yang mampir ke sini ya teman-teman ya. Karena satu, aksesnya lebih mudah ya teman-teman. Nah, coba kita lihat ya teman-teman ya produknya ya teman-teman ya. Ini produknya tidak bisa saya sebutkan tapi sudah familiar sama teman-teman kok. Nah, ukuran produk ini sekitar 600 ml sampai 1,5 liter ya teman-teman ya. Banyak produknya juga tuh, banyak rasanya juga ya teman-teman. Nah, ini peletakannya tadi saya lanjut lagi ya teman-teman ya. Ini peletakannya itu tadi udah dilihat ya teman-teman. Di situ ada pangkalan angkotnya ya teman-teman ya. Jadi peletakan atau penempatan booth itu tidak asal ya teman-teman ya. Nah, di sinilah kita yang dibilang membaca data ya teman-teman, membaca situasi, membaca kondisi ramai tidaknya ataupun posisinya mudah dijangkau konsumen atau tidak ya teman-teman. Nah, ini bus besar sudah mulai berangkat ya teman-teman untuk menuju kampung halaman ini teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman ya, di jalur kosong ini tidak ada booth sama sekali yang ditempatkan ya teman-teman. Karena di sini kurang baik atau kurang bagus ya teman-teman untuk ditempatkan suatu booth ya teman-teman. Karena aksesnya jalur cepat ya teman-teman ya. Jadinya orang atau konsumen mau berhenti juga pun merasakan kesulitan ya teman-teman ya. Jadinya ini area yang masih kurang bagus untuk ditempatkan satu booth ya teman-teman ya. Nah, kalau bisa penempatannya itu yang benar-benar pas ya teman-teman, atau di dekat dengan gang atau dekat dengan masjid ya teman-teman ya. Dan pada waktu maghrib itulah teman-teman banyak pengendara yang singgah ke masjid untuk melakukan ibadah sholat maghrib dan berbuka puasa ya teman-teman. Nah, di dalam kesempatan itulah kita bisa sambil berjualan kepada para pengunjung atau pengendara yang singgah di masjid itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, di momen ini tidak hanya sekedar menjual air penyegar atau air minum mineral ya teman-teman ya, tapi ada hal lain yang bisa kita jual di area jalur arus mudik ini ya teman-teman ya. Contohnya seperti perlengkapan motor atau perlengkapan mengendara suatu kendaraan ya teman-teman ya. Nah, contohnya di kiri saya ini teman-teman nih. Di kiri ini menjual kacamata ya teman-teman ya, kacamata pengendara ya teman-teman ya. Jadinya biar mata itu terlindung daripada debu ya dan silaunya matahari ya teman-teman ya. Nah, di sini ada perlengkapan pengendara motor ya teman-teman ya. Bila yang memakai motor ya teman-teman, ada jas hujan segala macam ya teman-teman. Jadinya di jalur arus mudik ini banyak sekali ya teman-teman konsep dan produk yang bisa dijual ya teman-teman ya. Nah, ada penjual kacamata di sini ya teman-teman ya, ada helm segala macam. Karena ini kebutuhan untuk
biasanya pada saat arus mudik itu sangat dibutuhkan ya teman-teman, seperti sarung tangan, helm, kacamata, terus masker dan lain-lainnya ya teman-teman ya. Jadinya di momen ini sangat baik dan jangan sampai kelewat ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya untuk mereview jalur arus mudik ini ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi ya teman-teman. Nah, di sini masih menjual air penyegar ya teman-teman. Oh iya nih sekalian, mungkin ada juga yang penjual uang ya teman-teman ya, uang baru ataupun uang receh ya teman-teman ya, untuk sebagai tambahan bingkisan untuk di masa lebaran ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini juga ada juga nih teman-teman, di jalur arus mudik ini kita bisa berjualan kopi seduh ya teman-teman ya. Ya, jadinya untuk tempat istirahat untuk para pengendara ya teman-teman, terutama yang pengendara motor ya teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat lagi di sini ada booth-boothnya lagi ya teman ya. Nah, warung menjual kopi ini juga pun bagus juga ya teman-teman, karena apa, di saat pengendara letih atau kelelahan, dia bisa mampir untuk sekedar meminum kopi atau beristirahat ya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat lagi ya teman-teman ya, di sini ada booth lagi ya teman-teman. Nah, ini sangat memanfaatkan momentum lebaran ini teman-teman ya. Produknya bisa buat konsumsi, bisa buat bingkisan juga di hari lebaran untuk. Nah, coba kita lihat teman-teman ya, untuk produknya ya teman-teman. Nah, ini minuman penyegar ini bisa dijual secara eceran, satuan ataupun bandit ya teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman ya. Nah, di sana ada ecerannya juga, ada bandit-banditannya juga ya teman-teman ya. Nah, ini berbagai macam ukuran nih teman-teman ya, ada yang 600 mili, ada yang 1,5 liter ya teman-teman ya. Nah, ini bisa menjadikan suatu pilihan untuk konsumen ya, untuk membelinya ya teman-teman. Ya, inilah salah satu contoh untuk peluang untuk menjualkan produk-produk minuman di masa Ramadan ini ya teman-teman ya, menjelang lebaran ya teman-teman. Ini sangat bagus ya teman-teman. Produk minuman ini bisa menjadikan pilihan ya teman-teman, bisa dikonsumsi dan bisa dijadikan untuk bingkisan lebaran ya teman-teman ya, kepada saudara-saudara kita yang berada di kampung ya teman-teman. Nah, di seberang sana ada juga booth minumannya juga ya teman-teman ya. Jadinya strategi jualan pinggir jalan ini sepertinya di kanan kiri ada ya teman-teman ya. Di arus bolak-baliknya dia ditaruh atau ditempatkan booth-booth minuman ya teman-teman ya, supaya cepat closingannya juga ya teman-teman ya, cepat lakunya ya teman-teman ya. Dan apabila kita lihat ya teman-teman ya, berjualan di pinggir jalan ini tidak serta-merta langsung ditempatkan begitu saja ya teman-teman. Perlu ada yang mengkoordinir dan mengurusi masalah perizinan oleh pihak setempat ya teman-teman ya.
Coba kita lihat lagi ya teman-teman ya, brandingnya produk minuman penyegar ini ya sangat bagus ya teman-teman ya. Lumayan panjang juga ini teman-teman ya untuk nge-brandingnya ya teman-teman ya. Nah, dengan nge-branding ini konsumen ataupun para pengendara lalu lintas sangatlah antusias untuk membelinya dan atau penasaran produk-produk apa aja sih yang dijual ya teman-teman ya, sehingga pengendara itu akan singgah ke tempat ini ya teman-teman. Semoga review kali ini bisa menjadikan sebuah informasi dan inspirasi buat teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin memulai perjalanan pulang kampung, saya ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan berikutnya saya ucapkan juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.